Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lasita Maleong dari kelas 10C dan izinkan saya membacakan menggunakan kaidah kebahasaan untuk mengkritik. Kaidah kebahasaan berperan sangat penting dalam teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang, diantaranya struktur gramatikal, berkaitan dengan tata bahasa, dan laksikal yang berkaitan dengan laksem atau kosakata, serta konjungsi, waktu, perbandingan, sebab, akibat yang tepat. Menurut Pardiono 2007, teks anekdot umumnya menggunakan kalimat deklaratif dan pernyataan kausal pada bagian abstrak. Penulisan anekdot haruslah memperhatikan kaidah penulisannya. Berikut merupakan kaidah penulisan anekdot. Yang pertama, menggunakan pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, siapa yang ingin jadi kaya? Yang kedua, menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. Contoh, Pak Anto lalu dijatuhi pasal pencurian dan kasusnya akan disidangkan di meja hijau. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh, saya dulu kalau ditanya cita-cita, dan saat itu televisi menayangkan berita tentang perundang-undangan anti korupsi yang telah disahkan oleh wakil rakyat yang duduk di kursi dewan. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat perintah dan kalimat seru. Kalimat perintah merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada orang lain. Adapun kalimat seru yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi yang ada dalam diri seorang. Contoh kalimat perintah, tepuk tangan buat Kamidi. Kalimat di atas merupakan perintah atau ajakan untuk memberi tepuk tangan kepada seseorang bernama Kamidi ataupun objek Kamidi. Contoh kalimat seru, tidak beres nih, anggota dan para pengurus dewan masa harus bekerja. Yang kelima, menggunakan majas untuk menyindir atau mengkritik secara halus maupun kasar. Majas merupakan makna kias untuk menciptakan efek tertentu. Secara garis besar, majas ada 4 jenis, yakni majas perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Teks anekdot biasanya menggunakan majas sindiran berupa ironi, sinisme, dan sarkasme. Contoh ironi, bijaksana sekali pemimpin kita hingga tercekik leher rakyat karena aturan yang dibuatnya. Majas ironi merupakan gaya bahasa yang menggunakan makna berlainan atau sebaliknya dari makna sebenarnya yang dimaksud. Bijaksana dalam kalimat tersebut sebetulnya ingin mengungkapkan bahwa pemimpin mereka justru sangat tidak bijaksana, ceroboh, dan tidak baik budi pekertinya. Contoh sinisme, percuma banyak teman kalau hal seperti ini saja tidak ada yang membantu. Sinisme ini merupakan gaya bahasa untuk mengejek secara langsung atau tidak mengungkapkan ungkapan tertentu. Sinisme merupakan kebalikan dari majas ironi yang menggunakan kalimat kebalikan dari sebenarnya dikatakan. Contoh sarkasme, sayang sekali sudah sekolah tinggi-tinggi hingga S3, tetapi perilakunya selalu menyakiti orang lain, tidak sopan, ucapannya pun kasar seperti tidak berpendidikan. Majas sarkasme untuk menyinggung sekaligus menyindir sesuatu atau seseorang secara langsung, menggunakan kata kasar dan hinaan untuk meluapkan kekesalan atau kemarahan. Sindiran dalam majas sarkasme paling kasar dibandingkan ironi dan sinisme. Dan yang terakhir, yang keenam, menggunakan kata kerja verba material. Kata kerja material merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan kegiatan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Kata kerja material menunjukkan perbuatan atau peristiwa. Kata kerja material memiliki struktur